Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Indikator, dan di video ini teman-teman kita akan kembali nge-review indikator terbaik TradingView. Jadi indikator yang akan kita review itu ada tiga teman-teman ya. Indikator ini cocok banget buat scalping, kemudian cara open posisinya juga simpel, jadi mudah dipahami ya. Buat teman-teman yang masih bingung ya pilih indikator, teman-teman bisa cek di channel YouTube ini dan channel YouTube yang lagi satu. Di sana banyak disediakan indikator-indikator terbaik pilihan ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana yang baik menurut teman-teman, bisa teman-teman pakai atau coba terlebih dahulu. Kemudian indikator yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Jadi indikatornya itu kita menggunakan Gtrend, kemudian yang kedua itu adalah CM Ultimate dengan Wave ya. Wave punyanya Lazy Bear teman-teman ya. Jadi sebelum kita masuk ke settingannya, kita akan cek terlebih dahulu untuk cara open posisinya. Jadi kalau teman-teman mau open posisi menggunakan indikator ini tuh sangat simpel ya. Jadi tinggal tunggu sinyal buy, kemudian teman-teman perhatikan di sini ya. Indikasi sinyal buy ini valid ketika dia dikonfirmasi oleh ya yang di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi ada lilin yang membentuk kotak seperti ini berwarna hijau ya, kemudian dia close di atas dari garis yang berwarna kuning ini, maka konfirmasi buy ini dibilang valid ya teman-teman ya. Kemudian open posisi di next candle di sebelah sini. Nah, untuk rasio stop loss-nya teman-teman bisa pasang di area sini teman-teman ya, di area moving average, atau perhatikan SNR sebelumnya. Ini batasan SNR-nya ya, teman-teman bisa pasang di sebelah situ. Oke, kalau misalkan SNR-nya masih jauh, teman-teman bisa skip ya, atau tunggu candle-nya turun dulu baru teman-teman entry posisi agar stop loss-nya ini lebih kecil seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk TP-nya di sini teman-teman ya, kalau misalnya kita trading menggunakan indikator itu pasti ada loss dan pasti ada profit seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan ini menggunakan indikator ini, teman-teman cari profit itu sekitar segini ya teman-teman ya. 0,40 dolar ya sampai dengan 1 dolar per trade. Nah, seperti ini. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Jadi ini tuh udah dites juga sama teman saya ya, teman-teman ya. Jadi teman saya itu dia konsisten ngambil 0,40 dolar. Jadi kalau udah profit dia langsung close, dia hanya ambil 0,40 sampai 1 dolar. 1 dolar ini diambil biasanya kalau market lagi benar-benar agresif ya. Jadi dia akan ambil di 1 dolar. Kalau misalkan marketnya masih tidak agresif dan pergerakannya juga masih stabil, dia ambil di 0,40. Kemudian ini baru sinyal buy-nya teman-teman ya. Kita akan cari lagi sinyal buy di sebelah sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia valid, dia akan seperti tadi. Jadi di sini kita akan cari lagi. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ada sinyal buy juga. Oke, di sini ada sinyal buy, kemudian di bawahnya seperti kriteria yang tadi ya. Jadi di sini wave trendnya ini berwarna hijau ya, melebihi dari MA kuning ini. Oke. Kemudian open posisi di next candle buy. Bentar. Di next candle buy seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman TP-nya itu kecil-kecil, rasanya itu bisa teman-teman ya untuk konsisten ya, ambil per trade-nya 3 sampai 3 kali trade. Kalau misalkan udah cukup, teman-teman bisa close entry-nya aja. Jadi jangan ditungguin marketnya terlalu lama, cukup ambil TP kecil-kecilan aja sesuai dengan anjuran yang tadi sudah saya sebutkan di sebelah sini. Oke, 0,40 sampai dengan 1 dolar per trade-nya. Kemudian kita akan cari lagi sinyal yang valid ya. Di sini sell. Nah, di sini sell ini teman-teman ya, teman-teman juga perlu perhatikan. Tadi saya udah kelewat ya. Jadi di sini tuh ada moving average juga ya, moving average yang berwarna hijau. Teman-teman pastikan ya kalau ada sinyal ini moving average-nya itu sudah berwarna hijau, kemudian candle sudah berada di atas dari moving average-nya seperti ini. Kemudian yang tadi kita lihat ya. Nah, di sini juga dia berada di atas teman-teman ya. Kita akan cari sinyal sell-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada sinyal sell. Kita akan cek kriterianya, itu kebalikan dari kriteria yang pertama. Nah, jadi di sini ada muncul kriteria sell, kemudian teman-teman lihat moving average-nya di atas ini ya. Di atas ini tuh udah berwarna merah. Kemudian ada sinyalnya juga sell. Kemudian teman-teman lihat ke bawah konfirmasinya seperti apa. Nah, konfirmasi di sini teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan batangan yang ada sinyalnya ini, ya, dia di bawah dari MA yang berwarna kuning ini, teman-teman bisa skip ya. Kenapa? Karena takutnya terjadi eh, apa namanya, pembalikan ya, pembalikan arah tren ya. Dia bisa naik seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan seperti ini tidak bisa digunakan. Jadi ini tidak valid. Kemudian kita akan cari lagi sinyal selnya yang valid itu seperti apa. Nah, di sini teman-teman ya, pas kebetulan juga di sini ada sinyal, kita akan cek di sebelah sini. Moving average sudah berubah menjadi warna merah ya di candle yang ini. Kemudian kita cek ke bawahnya. Nah, di sini moving average-nya memang sudah ditembus ya. Moving average-nya sudah ditembus kemudian berwarna merah juga. Jadi ini indikasinya adalah kita akan open posisi di next candle, kemudian stop loss-nya taruh di area SNR. TP-nya teman-teman kecilin aja ya. Jadi seperti itu. Dan inilah cara teman saya trading menggunakan indikator scalping yang sedang saya bahas ini. Kemudian sinyal buy. Di sini ada sinyal buy juga ya teman-teman ya. Di sini ada sinyal buy, kemudian kriterianya juga sama. Di sini ada moving average, kemudian ada sinyalnya. Dan kita cek ke bawah di sini ya. Di sini ada juga ya sinyal batangannya itu di atas dari moving average yang berwarna kuning. Jadi ini sangat simpel dan mudah digunakan. Kemudian teman-teman bisa lakukan backtest lagi ya. Kalau misalkan teman-teman butuh penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa chat di kolom komentar atau bisa chat di grup tele teman-teman ya. Di sana sudah disediakan chatnya, kemudian teman-teman bisa komunikasi di sebelah sana ya. Jadi karena progres saya minggu ini itu adalah AI ya, jadi benar-benar banyak banget kesibukannya ya. Sesuai dengan informasi yang saya share di grup itu AI minimal bulan ini harus sudah selesai. Kemudian di sini juga sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman TP-nya kecil-kecilan itu saya percaya ya, teman-teman pasti bisa menghasilkan profit yang konsisten seperti itu ya. Jadi ini aja sih pembahasan yang akan saya bahas hari ini seperti itu. Kemudian ada lagi nggak sih yang di sebelah sini? Nah, teman-teman bisa lakukan backtest sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari sinyal yang valid, teman-teman bisa cek dan buktikan sendiri. Karena kalau saya share dan saya informasiin ke teman-teman, mungkin teman-teman bakalan ragu. Nah, ini profit atau enggak ya? Teman-teman baiknya kalau dapat informasi, teman-teman coba terlebih dahulu di demo, karena nggak ada salahnya teman-teman ya. Jadi kalau di demo itu kan gratis. Kemudian sekalian teman-teman tuh trade-nya itu jadi lebih konsisten gitu, dalam artian teman-teman pakai strategi ini, kemudian teman-teman coba dulu beberapa hari di demo, kemudian lihat hasilnya. Kalau memang profit dan memang masuk akal, teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa skip ya. Kemudian chat juga di kolom komentar kalau indikatornya tidak bagus atau bagus. Karena kalau misalkan teman-teman membantu like or dislike video ini, jadi saya itu tahu ini video worth it atau tidak, seperti itu ya. Kemudian beberapa sih entry-nya ini sudah masuk teman-teman ya, tinggal nunggu sinyal aja. Kemudian teman-teman bersabar entry-nya, kemudian close entry-nya juga ambil TP dan stop loss itu kecil-kecilan aja seperti itu ya. Kemudian ini di sini saya scalping menggunakan time frame 5 menit ya. Dianjurkan memang di time frame 5 menit, tidak di time frame di atas ataupun di bawah, karena takutnya pergerakan market kita tidak pernah tahu. Jadi main amannya itu di time frame 5 menit. Kemudian di sini saya gunakan di XAUD teman-teman ya, jangan digunakan di Euro USD, GBP, JPY, karena indikator yang wave ini ya, wave ini memang nggak aktif di beberapa pair, jadi hanya aktif di XAUD karena settingannya mungkin nih teman-teman ya. Jadi yang saya gunakan sesuai dengan informasinya itu adalah di XAUD. Kemudian kita akan masuk ke indikatornya. Nama indikatornya teman-teman tinggal ketik aja di sini yang namanya G-Trend teman-teman ya. Nah ini ya, G Channel Trend Detection punyanya Jagged Soft. Nah teman-teman klik yang ini. Kemudian yang kedua itu adalah CM Ultimate ya teman-teman ya. Ultimate. Nah, ini ya Ultimate Moving Average Multi Time Frame ya, yang punyanya Chris Modi. Kemudian yang terakhir itu adalah Wave. Nah ini teman-teman ya, Wave Trend punyanya Lazy Bear. Jangan sampai salah karena Wave Trend ini ada beberapa. Jadi teman-teman pilih yang Lazy Bear. Yang menyukai itu sekitar 17 ribuan ya teman-teman ya. Jadi ini terus bertambah karena indikatornya sangat bermanfaat dan membantu juga. Di samping membantu juga gratis teman-teman ya. Kemudian kalau udah, kita masuk ke settingan yang pertama. Jadi untuk G-Trend teman-teman di sini untuk inputnya teman-teman ganti ke 45, kemudian SRC-nya itu pakai yang close.
Kemudian kita masuk ke coraknya. Nah, di sini kita jangan aktifin yang ini ya teman-teman ya. Jadi di nonaktifin aja rata-ratanya. Kemudian plus price-nya juga sama ya. Di sini di nonaktifin. Kemudian untuk bentuknya teman-teman, di sini kalau yang merah ya atau sell itu sinyalnya itu berada di bar di atas ya, di atas bar ya. Kalau yang hijau itu di bawah ya, di bawah bar. Kemudian sisanya latar belakang ini teman-teman di matiin aja, checklist saja, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian CM Ultimate-nya ini default ya teman-teman ya. Kemudian inputnya ini, nah ini teman-teman harus setting lagi. Ini 1 hari 20 kalau udah sama ya, sesuai dengan gambar teman-teman klik OK dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang di bawah ya, indikator wave ini teman-teman ganti sensitivitasnya itu 200, kemudian di sini 27, 45, 21, 3 dan 21. Jadi itu aja settingannya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke coraknya. Nah, corak di sini ya ini disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi saya buka aja satu-satu karena di sini itu saya lebih tebelin ya. Di untuk warna trend 1, warna trend 2, kemudian di sini warna trend 3, kemudian di sini juga sama ya. Di sini saya ganti warna kuning. Kemudian ketebalannya seperti ini dan di bawah ini biru ya batasan yang di atas ini. Oke. Kemudian kita klik OK dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa saya settingannya dibagikan di akhir? Karena kalau misalkan di awal saya bagiin takutnya dipotong gitu ya. Jadi saya selalu nanti akan bagikan settingannya di akhir teman-teman ya. Karena agar tidak menghilangkan chart yang di sini ya sesuai dengan informasi yang saya berikan di awal. Oke, itu aja yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa chat di kolom komentar atau chat di grup Tele, teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan slow respon karena ada AI yang akan saya selesaikan. Jadi beberapa hari ke depan mungkin saya upload 2 sampai 3 video. Kalau misalkan ada memang setup-setup baru, saya akan bagikan. Kalau misalkan nggak ada, mohon maaf ya. Jadi saya akan lanjut ke AI. Jadi AI ini ya memudahkan kita dalam melakukan entry, kita tinggal istirahat aja, kemudian biarkan AI menjadi profitnya sendiri atau lossnya. Ya, yang penting mini manajemen kita itu berjalan seperti itu. Oke, mudah-mudahan AI bisa secepatnya dirilis dan teman-teman bisa juga menggunakannya. Jadi sebelum dipakai, harap gunakan akun demo dulu ya. Jadi biar tidak kebablasan teman-teman ya, takutnya terjadi error, teman-teman bisa konfirmasi di grup Tele seperti itu ya. Jadi itu aja yang saya mau bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.